Sepak bola ASEAN sedang tidak baik-baik saja, di mana usai gemparnya insiden serangan beruntun terhadap 3 punggawa Malaysia, kini kabar mengejutkan datang dari timnas Vietnam. Setelah 5 punggawa mereka terjerat hukum pidana usai terciduk mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Lantas rentetan kasus ini tentu mengguncang persepakbolaan ASEAN, sebab di tengah padatnya persiapan jelang bergulirnya berbagai kompetisi penting, tim-tim jagoan Asia Tenggara justru tersandung polemik yang merugikan mereka. Dan untuk itu, berikut cerita selengkapnya. Seperti yang sudah diketahui, saat ini seluruh tim ASEAN sedang disibukkan dengan proyek masing-masing, membentuk skuad mumpuni demi menjaga persaingan yang semakin kompleks. Berbagai terobosan pun dilakukan, termasuk Vietnam, yang berharap dapat mengulang kembali keperkasaan mereka, menunjuk Kim Sang-sik menjadi juru taktik baru The Golden Star Warriors. Namun hanya berselang beberapa hari, pelatih asal Korea Selatan itu justru dibuat pusing dengan ulah anak asuhnya sendiri, yang mencoreng nama baik tim nasional Vietnam, di mana 5 punggawa mereka kedapatan mengkonsumsi obat-obatan terlarang hingga harus berurusan dengan proses hukum serius. Ya, dilansir dari Soha VN, Kepolisian Provinsi Ha Tinh, Vietnam, baru-baru ini menggerebek 5 bintang timnas Vietnam yang tengah melangsungkan pesta zat ilegal di Hotel BM Ha Tinh beserta 5 wanita lainnya. Adapun kelima bintang tersebut adalah Duong Quoc Tuan dan Din Tang Trung, serta trio Nguyen, Nguyen Trung Hoc, Nguyen Van Trong, dan Nguyen Hoc Tang yang harus berjibaku dengan jalur hukum. Menariknya, dari nama yang terlibat mereka bukanlah sosok sembarangan bagi persepakbolaan naga emas ASEAN. Sebut saja Din Tang Trung, ex-kapten serta penyandang pemain terbaik Vietnam tahun 2017. Lalu ada langganan timnas senior Nguyen Van Trong, hingga bintang muda yang ikut berpartisipasi pada ajang Piala Asia U23 lalu Nguyen Ngoc Thang. Lantas dengan deretan figur besar tersebut, tentu kredibilitas Vietnam sebagai pendominasi ASEAN dalam beberapa tahun terakhir dibuat tercabik-cabik karenanya. Merespon insiden memalukan ini, Federasi Sepak Bola Vietnam sontak melayangkan surat resmi untuk setiap klub di negara mereka agar lebih memperhatikan para pemain dengan memperkuat manajemen serta serius membina pendidikan talenta. Sebab dari kelima nama yang terlibat, seluruhnya merupakan punggawa Hoan Linh Ha Tinh, klub peringkat 10 klasemen Liga Vietnam musim ini. Jika Vietnam dibuat heboh oleh ulah bintang mereka sendiri, timnas Malaysia justru diguncang dengan teror yang menghantui para punggawa, di mana dalam beberapa hari terakhir, 3 insiden beruntun menimpa pilar timnas Malaysia yang dilancarkan oleh supporter mereka sendiri. Sebut saja insiden penyiraman air keras ke gelandang berbakat Faisal Halim, di mana buntut dari teror ini, pencetak gol terbaik di Piala Asia 2023 itu terancam pensiun dini karena mengalami luka bakar parah yang mencapai stadium 4. Perlu diketahui, luka bakar level 4 tidak hanya merusak kulit luar, namun juga memicu kerusakan pada lapisan tulang dan otot, serta tendon di bawahnya. Selain itu, ada juga Ahya Rashid yang mengalami perampokan, serta harus berdarah-darah akibat diserang dengan benda tumpul. Dan terakhir, mantan Kapten Harimau Malaya Syafiq Rahib juga menjadi sasaran kekerasan usai mobil yang ia kendarai diserang oleh orang tak dikenal hingga harus mengalami kerusakan parah. Sampai saat ini, belum diketahui apa motif dari rentetan teror mencekam yang dialami punggawa Malaysia. Namun yang pasti,
Pihak federasi sedang dalam tekanan besar karena dianggap gagal usai dinilai begitu lama menyelesaikan masalah ini. Dan untuk itu memastikan keselamatan para pemain menjadi prioritas utama mereka saat ini, baik di dalam maupun yang berada di luar negeri. Sementara untuk menambah tingkat keamanan, Federasi Malaysia menghimbau kepada seluruh punggawa untuk mengambil langkah mandiri, seperti menyewa pengawal pribadi. Kami telah memberitahu petugas polisi yang bertanggung jawab atas keamanan selama penugasan tim nasional untuk mewaspadai pergerakan pemain, tidak peduli di dalam atau di luar negeri. Keselamatan dan keamanan pemain harus menjadi prioritas. Kami memang punya petugas polisi yang menjaga keamanan para pemain tim, mungkin perlu kami tambahkan. Meskipun tidak semua pemain memiliki kemampuan finansial untuk menyewa pengawal, ini adalah ide yang masuk akal, terutama bagi pemain bintang yang mungkin menarik perhatian yang tidak diinginkan. Ujar Ketua Federasi Malaysia, Datuk Hamidin Mod Amin. Di sisi lain, di balik kisruh yang tengah dialami beberapa negara ASEAN, Indonesia justru terhindar dari berbagai masalah berkat momentum positif yang saat ini sedang menaungi sepak bola tanah air. Adapun sedikit problem yang masih menjadi bahan perdebatan hanyalah seputar naturalisasi, yang sangat wajar mengingat negara kita menjunjung norma Bhinneka Tunggal Ika, di mana di balik sedikit masalah itu tak dapat dipungkiri jika pesatnya perkembangan sepak bola Indonesia tak lepas dari pemain-pemain diaspora yang membela tanah air leluhur mereka. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.